بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman terakhir juz 26, yaitu halaman 520 pada surat Qaf ayat 36 sampai Ad-Dariyat ayat 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 37 wa huwa, ha boleh disukun menjadi wa huwa sebagaimana biasanya. Kemudian ayat 40 wa adbara boleh dibaca idbar, berarti hamzahnya dikasrah. Kemudian munadi boleh dipanjangkan munadi. Kemudian ayat 44 tasyaqqaqu, shinnya boleh ditasydid menjadi tasyaqqaqu karena asalnya tatasyaqqaq. Kemudian ayat 45 sebagaimana biasanya bil Quran bil Quran. Dan yang terakhir pada ayat 3 surat Ad-Dariyat yusra, shinnya boleh dibaca dhammah yusra yusra. Dan semuanya ini adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Qaf ayat 36. Wa kam, dan betapa banyak, ahlakna, kami telah menghancurkan, qablahum, sebelum mereka, yaitu kaum yang kafir, min qarnin, generasi, hum, yang mereka itu asyaddu, lebih kuat, minhum, daripada mereka, daripada kaum, batshan, kekuatannya lebih dahsyat. Fanaqabu, lalu mereka itu bersafar fil biladi, di dalam negara-negara, maksudnya untuk mencari uang, mencari kekayaan.
Hal min mahis, apakah ada tempat lari untuk mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Jadi maksud ayat ini Allah mengingatkan kaum Quraisy yang mengingkari kebangkitan setelah kematian yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, betapa banyak generasi-generasi dari umat terdahulu yang juga mendustakan nabi-nabi mereka. Mereka lebih kuat daripada kaum Quraisy dan mereka lebih kaya daripada kaum Quraisy dan mereka perjalanannya lebih jauh untuk mengumpulkan harta dunia ini daripada kaum Quraisy. Tapi meskipun mereka orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang berpengalaman, tapi ketika Allah turunkan siksa kepada mereka, mereka tidak bisa lari sama sekali dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kaum Quraisy itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Orang-orang terdahulu yang kuat-kuat saja bisa dihancurkan oleh Allah. Dengan sekali kejam langsung dihancurkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat ini terkandung juga pada ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Saba ayat 45, "Wa kadzdzabal ladzina min qablihim," dan telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang Quraisy. "Wa ma balaghu mi'syara ma atainahum." Orang-orang Quraisy tidak mencapai sepersepuluh dari apa yang sudah kami berikan kepada umat terdahulu. Dia kekuatannya tidak sampai sepersepuluhnya. Orang-orang terdahulu kan tinggi-tinggi. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tingginya 30 meter. 60 hasta, satu hasta setengah meter. Berarti 30 meter. Nah, orang sekarang berapa tingginya? 2 meter itu aja sudah dikatakan sangat tinggi, terlalu tinggi. Nah, makanya kata Allah, mereka belum mencapai sepersepuluh. Sepersepuluhnya nggak ada. Nah, kok nantang siksa Allah? Orang-orang terdahulu yang tinggi-tinggi saja semuanya sudah hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabu rusuli, mereka mendustakan utusan-utusanku, fakaifa kana nakir, maka bagaimana siksa Allah turun kepada mereka? Tidak menyisakan satupun dari mereka. Maka ini disuruh mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Makanya Allah mengatakan pada ayat 37, "Inna sesungguhnya fi dzalika dalam kejadian itu ladzikra, sungguh ada peringatan." Maksudnya ada pelajaran. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada baginya pikiran. Bagi orang yang punya pikiran, punya akal. Au al-sam'a, atau dia memasang pendengarannya, dia mendengarkan penjelasan Al-Qur'an. Wa huwa syahid, dan dia itu hadir. Ya, dimaksud hadir ini hatinya yang hadir. Jadi orang kalau membaca ayat-ayat ini, hatinya hadir, meresapi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa mengambil pelajaran. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita ingin bisa mendapatkan manfaat dari Quran yang kita pelajari, yang kita sampaikan tafsirnya pada majelis-majelis seperti ini, maka hendaklah kita al-qassam'a, pasang telinga. Apa maksudnya pasang telinga? Maksudnya adalah pikiran kita fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Jangan mikir yang lain-lain. Kalau badan kita hadir di majelis, tapi hati kita tidak hadir. Hati kita malah belayang ke sana kemari. Nggak akan bisa mengambil pelajaran. Nggak akan paham apa yang disampaikan. Maka termasuk adab talabul ilm, adab mencari ilmu, adalah satu, hati kita kosongkan. Sehingga fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau tidak fokus, tidak akan paham. Kemudian adab yang kedua, hendaklah melihat penjelasan kepada dari gurunya. Kalau zaman dulu, malaikat Jibril membaca Quran, Rasulullah SAW disuruh melihat kepada malaikat Jibril. Bagaimana mulutnya berkata-kata, bagaimana mulutnya bergerak-gerak. Karena sumber ucapan ini dari mulut. Nah, maka diperhatikan mulutnya bagaimana menggerakkan supaya dia mengetahui apa yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh khalaqna, kami telah menciptakan as-samawati, langit-langit, wal ardo, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara keduanya, bi sittati ayyamin, pada 6 hari. Wa ma massana, dan tidaklah mengenai kami min lughub, kelelahan. Maksudnya
Kalau Allah yang mampu menciptakan langit bumi yang sangat luas ini saja tidak lelah sama sekali, maka untuk membangkitkan manusia dari kematian itu lebih kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua isi langit bumi termasuk di dalamnya adalah manusia, itu asalnya dulu tidak ada. Langit asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah. Bumi asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua tidak ada asalnya. Lalu diadakan oleh Allah. Dari tidak ada menjadi ada, mudah bagi Allah. Tidak lelah sama sekali. Nah, maka kalau zat yang seperti ini disuruh mengulangi kebangkitan setelah kematian, pasti lebih mudah. Maka semakna dengan ayat ini adalah kalam Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau, apa mereka belum mengetahui annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihin, dan tidak lelah dengan menciptakan mereka itu. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah itu biqadirin, sangat mampu, ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Bala, ya, Allah mampu. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Surat Al-Ahqaf ayat 33 semakna dengan ayat ini. Kemudian di sini dikatakan Allah ciptakan 6 hari. Bukan berarti Allah itu lemah sehingga perlu 6 hari, tidak. 6 hari ini seandainya Allah menghendaki sekejap, itu bisa. Sebagaimana ayat yang lain, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup mengatakan kun, sudah terjadi. Lah kenapa Allah menciptakannya 6 hari? Para ulama mengatakan untuk mengajarkan kepada manusia bahwa segala sesuatu ada prosesnya supaya manusia itu sabar. Allah saja menciptakan langit bumi dibuat 6 hari. Nah, maka engkau ingin membuat sesuatu, ya mempunyai proses, ada prosesnya supaya manusia sabar. Maka di sini ada hikmahnya kenapa Allah sengaja menciptakan 6 hari ini. Nah, perincian 6 hari ini disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Khalaqallahu turbata yaumas sabt. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Tanah maksudnya bumi. Jadi mulainya hari apa? Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahad. Lalu menciptakan gunung-gunung hari Ahad. Wa khalaqa syajar yaumal itsnin. Menciptakan pohon-pohon hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumal thulatsa. Menciptakan sesuatu yang tidak disukai hari Selasa. Musibah, banjir, gempa, dan sebagainya. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a, menciptakan sinar pada hari Rabu. Wa batsa fiha ad-dawab yaumal khamis, menebarkan binatang melata di atas bumi hari Kamis. Jadi manusia, binatang, manusia enggak ya? Binatang-binatang yang melata di atas muka bumi hari Kamis. Wa manusia kapan? Wa khalaqa Adam ba'dal 'asr min yaumil Jum'ah. Allah ciptakan Nabi Adam setelah asar hari Jumat. Pada akhir penciptaan, pada akhir waktu dari waktu-waktu Jumat antara asar sampai malam. Ini hadis riwayat Muslim. Biasanya hadis riwayat Muslim itu sahih. Karena Imam Muslim mempunyai kitab namanya kitab Sahih Muslim. Berarti hadis-hadisnya isinya hadis-hadis yang sahih. Tapi untuk hadis ini para ulama mengatakan ini tidak hadis yang sahih. Ini bukan sabda Nabi. Tapi ini Abu Hurairah meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Jadi ini perkataannya Ka'bul Ahbar. Siapa Ka'bul Ahbar? Dia adalah mantan ulama Yahudi, lalu masuk Islam. Maka perkataan seperti ini sumbernya berarti dari Israiliyat. Kitab-kitab Bani Israel, kitab-kitab terdahulu. Maka ini tidak bisa diyakini kebenarannya. Disampaikan boleh, tapi diyakini kebenarannya tidak boleh. Didustakan juga tidak boleh. Kenapa? Karena cerita-cerita Israiliyat yang sumbernya dari kitab-kitabnya Bani Israel itu sudah campuran. Ada yang benar dari Allah, ada yang sudah buatan atau karangan mereka. Maka tidak boleh kita mendustakan karena khawatir ngepasi yang benarnya. Tidak boleh kita membenarkan karena khawatir ngepasi yang karangan mereka.
Maka saya ceritakan saja, mulainya penciptaan bumi adalah hari Sabtu, kemudian berakhirnya adalah hari Jumat. Tetapi ini perincian seperti ini tidaklah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah Allah mengatakan 6 hari supaya orang tidak salah paham, oh berarti Allah itu lemah, perlu 6 hari, tidak bisa sekejap, maka Allah katakan wa ma massana min lughub. Sebenarnya Allah mampu, maka bukan berarti ini menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala. 39. Fasbir, maka sabarlah, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan, yaitu mereka mendustakan. Wasabbih, dan maha sucikanlah, bihamdi rabbik, dengan memuji pemeliharamu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah menyampaikan adanya kebangkitan setelah kematian, mereka mendustakan. Nah, Allah merintahkan 2 perintah. Perintah pertama, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mendustakan dakwah, sabar. Yang kedua, sholatlah. Itulah yang dimaksud sabbih bihamdi rabbik. Ini maksudnya sholat. Kenapa sholat disebut tasbih? Karena dalam sholat kita mengucapkan tasbih. Dalam rukuk, subhana rabbiyal azim. Dalam sujud, subhana rabbiyal a'la. Nah, maka disebut tasbih karena itu. Maka di sini 2 perintah dari Allah. Kalau ada orang mengejek dakwah kita, sabar. Ada orang menuduh dakwah kita, sabar. Ini dakwah sesat ini. Ini tafsir ngawur, ini tafsir buatan sendiri. Sabar. Tidak perlu digubris. Karena orang-orang seperti itu biasanya gara-gara iri saja. Sehingga mereka menggembosi dakwah yang dilakukan oleh kelompok kaum muslimin yang bukan dari jamaahnya. Ini satu perbuatan setan yang diingkari di dalam Islam. Tidak boleh ta'assub seperti itu. Kemudian perintah yang kedua, tetap disuruh melakukan tugasnya yang paling inti, yaitu sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sholatnya cuma 2 kali, sebelum matahari terbit berarti sholat subuh, sebelum matahari tenggelam berarti sholat asar. Kenapa hanya disuruh 2 sholat saja? Karena di awal-awal Islam sholat yang wajib hanya 2. Sholat sebelum terbit matahari, waktunya waktu subuh, dan sholat sebelum tenggelam matahari, waktunya waktu asar. Maka di awal-awal Islam, sholat yang wajib hanya 2 rakaat di pagi hari subuh, dan 2 rakaat di sore hari yaitu asar. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menambah kewajiban sholat malam, sebagaimana nanti akan kita baca ayat 40. Setelah itu kewajiban sholat malam dihapus oleh Allah, diganti dengan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, maka sekarang ini yang wajib bukan sholat 2 waktu, tapi 5 waktu. Sholat malam sudah tidak wajib. Maka ayat ini jangan diambil pelajaran, oh berarti sholat cuma wajib 2 rakaat, 2 kali saja. Tidak, ini untuk di awal Islam dulu. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, man shallal bardaini dafa'al jannah. Barang siapa yang salat pada 2 waktu yang sejuk, yaitu pagi dan sore, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini mirip dengan ayat tadi. Ini di awal-awal Islam. Salat yang wajib hanya 2 kali, pagi sama sore. Adapun sekarang yang wajib 5 kali. Maka kalau kita hanya melakukan salat 2 kali, tidak termasuk dijamin masuk surga secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa minal lail, dan dari waktu malam, fasabbihu, maka tasbihlah kepada Allah, wa idbarus sujud, atau wa adbarus sujud, dan di belakang sujud, maksudnya di belakang salat. Ayat ini menyuruh kita 2 perkara. Yang pertama, disuruh tasbih di malam hari. Maksud tasbih ini adalah salat tahajud, sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bih. Sebagian waktu malam gunakanlah untuk tahajud, salat tahajud. Maka seperti yang saya katakan tadi, salat tahajud di awal-awal Islam wajib. Tapi wajibnya hanya 1 tahun.
Setelah itu Allah menghapuskan kewajiban sholat tahajud atas umat Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi Muhammad masih wajib sampai terjadi Isra Mi'raj. Setelah terjadi Isra Mi'raj, maka sholat malam pun dihapuskan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Maka tidak wajib bagi Nabi Muhammad, juga tidak wajib bagi umat beliau. Tapi dulu pernah wajib atas umat Nabi Muhammad selama 1 tahun. Setelah itu wajib atas Nabi Muhammad saja. Setelah itu dihapus kewajibannya secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua, suruh tasbih setelah sujud. Maksudnya disuruh wirid setelah sholat 5 waktu. Maka nanti habis isya, jangan langsung pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Ini tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah adalah tasbih dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya Rasulullah bersabda, ada 2 perkara yang apabila dijaga oleh seorang muslim, maka pasti masuk surga. Beliau mengatakan, huma yasir. 2 perkara ini gampang. Wa may ya'mal bihi qalil. Tapi yang mengamalkan secara istiqamah sangat sedikit. Ringkasnya apa itu amalan itu? Tasbih, tahmid, takbir. Setelah sholat, ini yang pertama. Dan sebelum tidur, ini yang kedua. Nah, maka marilah kita lengkapi amal kita. Setiap sholat kita tidak pergi dari masjid sebelum tasbih, tahmid, takbir 33, 33, 33. Atau 11, 11, 11. Atau 25, 25, 25, terus tambah tahlil 25. Atau 10, 10, 10, semuanya ada riwayatnya. Bebas mana yang kita pilih. Tapi yang paling populer 33, 33, 33. Nih. Nah, kita lengkapi dengan tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur. Jadi kita kalau sudah makan di atas tempat tidur, maka selain membaca Bismillahirrahmanirrahim wa amut, tasbih, tahmid, takbir 33, 33, 34. 34-nya takbirnya. Kemudian Allah mengatakan wastami, dan dengarkanlah yauma, hari, pada hari, yunadi, menyeru, al-munadi, seorang penyeru, mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Ditafsirkan ayat ini oleh Ka'bul Ahbar, mantan ulama Yahudi yang masuk Islam tadi, bahwa besok pada hari kiamat Allah perintahkan seorang malaikat yang dia menyeru dengan seruan yang keras, memanggil seluruh makhluk yang sudah mati. Ayyatuhal 'idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah remuk, wal awsalul mutaqatti'ah, dan juga anggota-anggota tubuh yang sudah rampal. Ijtami'na bi amrillah. Innallah amarakunna an tajtami'na. Allah perintahkan kalian untuk kumpul semuanya. Nah, begitu mendengar suara seperti itu, maka manusia yang dalam kubur semuanya akan bangkit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud al-munadi, penyeru. Ini adalah seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Menyerunya dari tempat yang dekat. Tempat yang dekat ini ditafsirkan oleh Ka'bul Ahbar, yaitu batu yang ada di Baitul Maqdis. Sokhrah Baitul Maqdis, satu batu yang besar di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah jelaskan kapan itu terjadi. Yauma, pada hari, yasma'una, mereka mendengar, as-sayhata, teriakan, bil haqqi, dengan kebenaran, maksudnya membawa kebenaran. Dzalika, itu adalah yaumul khuruj, hari keluar, maksudnya keluar dari kuburan. Yang dimaksud teriakan ini adalah suara trompet malaikat Israfil alaihissalam. Dia disuruh oleh Allah untuk meniupkan pada trompetnya. Maka kalau dia sudah meniupkan trompetnya, maka bilhaq, akan membawa kebenaran-kebenaran yang diingkari oleh orang-orang kafir. Kebenaran apa? Kebangkitan setelah kematian, adanya hisab, adanya surga, adanya neraka, adanya padang mahsyar, adanya sirat, adanya mizan, timbangan amal manusia, dan lain-lain. Semua adalah kebenaran. Makanya Allah mengatakan itu adalah hari keluar, yaitu keluar dari kuburan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah pada trompet, trompetnya ya.
malaikat Israfil. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdad, dari kuburan, ila rabbihim, menuju pemelihara mereka, yang silun, mereka bercepat-cepat. Maka Allah mengatakan, inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami ini, nuhyi, akan menghidupkan, wa numitu, dan akan mematikan, wa ilaina, dan hanya kepada kami, al-masir, tempat kembali. Inna nahnu nuhyi, kami menghidupkan. Maksudnya, memulai penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Itu maksudnya menghidupkan. Wa numitu, akan mematikan. Masing-masing kita akan mati. Dan nanti kalau ada hari kiamat, semua orang mati. Wa ilainal masir, hanya kepada kami akan kembali. Maksudnya setelah mati akan ada kehidupan lagi. Maka di sini Allah menyampaikan dua kali kehidupan. Kehidupan yang pertama, nuhyi. Ini adalah kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Kehidupan yang kedua, wa ilainal masir. Kembali kepada Allah setelah matinya masing-masing manusia. Lalu akan dibangkitkan lagi. Bagaimana cara Allah membangkitkan manusia setelah semuanya mati? Dalam hadis yang sahih, dulu pernah kita tampilkan, tapi untuk meringkas waktu tidak kita tampilkan lagi. Allah kirim hujan. Ketika Allah kirim hujan, maka manusia-manusia yang tubuhnya berada di dalam tanah, itu semuanya akan tumbuh dengan sebab hujan tadi. Tumbuhnya masih di dalam kuburan masing-masing, Pak. Belum keluar. Setelah itu Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniup trompetnya. Di dalam trompetnya malaikat Israfil, kata Ibnu Katsir, ada satu lubang. Di lubang itulah dititipkan semua roh para makhluk. Maka ketika dia meniup, maka roh-roh ini akan terbang semuanya dari lubang tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izzati wa jalali la tarji'anna kullu ruhin ila jasadik. Demi keagunganku, haruslah semua roh kembali ke jasadnya masing-masing. Maka roh ini semuanya akan tahu di mana jasad saya. Panjenengan dikubur di Solo, maka roh panjenengan akan lari ke Solo, mampir ke kuburan Anda. Yang matinya di lautan, sehingga terkubur di air laut, maka dia akan lari ke laut. Semuanya akan mengetahui mana tempat jasad masing-masing, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dikembalikan kepada Allah, itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyyabahum, hanya kepada kamilah kembali mereka. Boleh dibaca iyyabahum atau iyyabahum. Thumma, kemudian, inna alaina, sesungguhnya atas tanggungan kami, hisabahum, menghisab amal mereka. Jadi dikembalikan untuk dihisab amalnya. Kapan itu Allah mengatakan yauma, pada hari, tasyaqqaqu, terbelah, al-ardu, bumi itu, anhum, dari mereka, dari manusia-manusia yang mati, sira'an, dengan bercepat-cepat. Dzalika, itulah hasrun, satu pengumpulan, alaina, yang bagi kami, yasirun, adalah mudah. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Setelah Allah menyuruh malaikat Israfil meniup trompetnya, tiupan yang kedua, maka pada tiupan yang kedua ini, roh-roh akan terbang masing-masing menyambari jasad masing-masing. Nah, kalau sudah begitu, maka Allah kemudian menyuruh jasad-jasad itu untuk bangkit, akhirnya semuanya jedul dari kuburan masing-masing. Tasyaqqa, ya. Buminya terbelah karena manusianya keluar dari kuburan. Kemudian sira'an, bercepat-cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diperintahkan oleh Allah untuk kumpulnya di padang mahsyar. Inilah kejadian yang akan terjadi besok di hari kiamat. Allah mengatakan yasir, mudah bagi Allah. Mudahnya seperti apa? Mudahnya disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Pada surat Luqman ayat 28. Ma khalqukum wala ba'thukum, tidaklah menciptakan kalian semua dan membangkitkan kalian semua, illa ka nafsin wahidah, kecuali membangkitkan satu nyawa. Mudahnya bagi Allah untuk menciptakan atau membangkitkan seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang jumlahnya triliunan manusia tidak bisa kita hitung. Itu seperti menghidupkan satu nyawa, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat kalau manusia
menguasai satu piring yang isinya ratusan atau ribuan nasi. Meskipun ratusan atau ribuan nasi, tapi semuanya atas genggaman manusia. Dia mau apakan terserah. Dia mau tumplakkan, maka ditumplakkan gitu. Semua nasi yang jumlahnya ribuan atau ratusan ini sudah akan numplak semua. Nah, manusia saja bisa seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, Nahnu kami ini a'lam, lebih mengetahui bima yaqulun, dengan apa yang mereka ucapkan kepada engkau, yaitu mendustakan engkau. Wa ma anta 'alaihim, dan tidaklah engkau terhadap mereka bijabbar, orang yang memaksa untuk menerima hidayah. Fadzakir, maka beri peringatan bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, may yakhafu wa'id, orang-orang yang takut terhadap ancaman saya. Ini boleh juga dibaca wa'idi, ancaman saya, dengan tambahan ya, maka dibaca dengan bacaan yang panjang, boleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah itu manusia biasa. Sehingga beliau ketika didustakan oleh kaumnya, maka perasaan hatinya terasa sempit. Karena dulunya semua manusia itu mengatakan beliau orang yang amin, terpercaya. Tapi begitu menyampaikan tentang kebangkitan setelah kematian, maka mereka mengatakan pendusta, orang gila, dan sebagainya. Makanya Allah mengatakan pada ayat yang lain, pada surah Al-Hijr ayat 97, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Karena Allah tahu bahwasanya hatimu sempit gara-gara perkataan mereka. Kita dianggap pembohong itu kan susah. Apalagi orang Arab itu terkenal, mereka orang-orang yang suka kejujuran. Bahkan Abu Sufyan yang kafir, waktu itu dia mengatakan, ketika ditanya tentang bagaimana Muhammad, bagaimana pengikutnya Muhammad, dia mengatakan, sebenarnya saya ingin bohong saya. Tapi saya tidak mau kalau orang-orang nanti mengatakan Abu Sufyan bohong. Orang kafir saja tidak mau mengatakan kebohongan, karena merasa aib yang besar. Kalau ada orang-orang mengatakan ini pernah berbohong dulu tentang Muhammad. Akhirnya dia ngomong apa adanya tentang Muhammad kepada Raja Romawi yang bertanya kepada dia, bagaimana kondisi Muhammad sekarang ini. Nah, dia jujur. Nah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin dia berdusta, dan pasti akan susah kalau dikatakan sebagai pendusta. Maka Allah katakan, kami tahu kamu sempit hatinya dengan sebab ucapan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka tetaplah tasbih kepada Allah, dan tetaplah salat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, dari sini kita ambil pelajaran. Kalau ada orang menuduh kita, maka hati kita sempit. Bagaimana mengatasinya? Sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tasbihlah, memuji Allah, salatlah. Karena salat itu solusi segala masalah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Nabi Muhammad orang terbaik saja kena tuduhan. Bagaimana orang seperti kita yang tidak baik atau yang mencampurkan antara kebaikan dan keburukan? Saya juga mengalami, Pak. Ada orang mengatakan saya pernah berzina. A'udzubillah min syarri dzalik. Ada orang pernah mengatakan ini Abu Zaidan pernah memperkosa seorang wanita. Ada orang ngomong begitu. Ya, saya teringat ayat ini. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Cukup hadapi dengan tasbih, salat, selesai. Nggak usah susah. Okay? Karena Allah pasti akan membereskan, kalau tidak di dunia maka di akhirat. Di akhirat Allah akan buka. Yang bohong itu kamu, bukan dia. Nah, sekarang ini kan seringkali saling tuduh-menuduh. Yang sana mengatakan ini begini, yang sana mengatakan ini begitu. Nah, semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup Nabi Muhammad menyampaikan atau melakukan kewajibannya, yaitu fadzakir bil Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa Al-Quran itu bahan untuk memberi peringatan. Maka para khatib tidak usah bingung apa yang akan dikhutbahkan. Sudah cukup Quran. Khutbah Jumat, apa temanya? Tidak perlu bingung. Quran itu bahan khutbah. Fadzakir bil Quran. Berilah peringatan dengan Quran. Atau dengan hadis Nabi SAW. Karena sama saja. Quran adalah wahyu, hadis adalah wahyu. Maka sebagaimana Quran bisa untuk bahan peringatan,
maka hadis Nabi juga sebagai bahan peringatan. Sekaligus di sini saya teringat mimpi dari Habib Rizik. Beliau ada seseorang murid beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian suruh menyampaikan kepada Habib Rizik. Sampaikan kepada Habib Rizik, kalau orang-orang kumpul kepada dia, maka sampaikanlah kepada mereka hadis, bacakanlah kepada mereka hadis-hadis saya, kata Nabi SAW dalam mimpi. Nah, maka di sini Habib Rizik ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa seringkali banyak tamunya kumpul-kumpul, tapi tidak menyampaikan hadis Nabi SAW? Ini kesempatan bagus untuk menyampaikan sabda Nabi SAW. Maka sejak itulah Habib Rizik kalau ada tamu-tamu sebelum menerima hajatnya para tamu, maka dimulai dulu dengan ceramah menyampaikan 1-2 hadis Nabi SAW. Nah, itu termasuk dalam bab ini. Fadzakir bil Quran. Berilah peringatan dengan Quran atau dengan hadis kepada orang-orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesailah tafsir ringkas untuk surat Qaf, kita lanjutkan tafsir ringkas untuk surat Adz-Dzariyat. Allah mengatakan wadz-dzariyati, demi angin-angin yang berhembus, dzarwa, dengan sebenar-benar hembusan. Falhamilati, lalu demi awan-awan yang membawa, wiqran, suatu pikulan. Maksudnya adalah air yang terkandung dalam awan-awan yang sudah berat dengan pikulan airnya. Faljariyatu, lalu demi al-jariyah, kapal-kapal yang berlayar, yusron, dengan perlahan-lahan. Kapal layar yang berlayarnya dengan angin, nah, maka dia berlayarnya perlahan-lahan. Sebagian ulama mengatakan al-jariyah yusro ini adalah bintang-bintang atau planet-planet yang mereka itu berlayar pada garis edarnya masing-masing. Bumi berputar pada garis edarnya, bulan berputar pada garis edarnya, matahari berputar pada garis edarnya, dan semua planet yang lain seperti itu. Tetapi mayoritas ulama menafsirkan jariyat ini adalah kapal-kapal. Fal muqassimati, demi malaikat-malaikat yang membagi amron, urusan. Maksudnya malaikat yang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tugasnya menggiring angin, ada yang tugasnya menurunkan hujan, ada yang tugasnya menggiring awan untuk dibawa ke tempat yang gersang. Nah, itu semuanya malaikat-malaikat yang membagi urusan, diperintahkan oleh Allah. Dari ayat 1 sampai 4 ini Allah bersumpah. Dan kalau Allah bersumpah, bebas dengan apa saja karena semuanya makhluk Allah. Tapi kalau kita bersumpah, hanya boleh dengan 2. Boleh bersumpah dengan nama Allah, boleh juga bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demi rahmat Allah, boleh. Demi Allah yang Maha Rahmat, boleh, ya. Karena itu adalah nama atau sifat. Kalau Allah bersumpah, maka pasti segala sesuatu yang disebutkannya adalah perkara yang penting. Maka di sini Allah mengatakan apa? Apa isi sumpahnya? Innama, sesungguhnya tiada lain, apa yang tu'adun. Innama, sesungguhnya apa saja yang tu'adun, kalian dijanjikan, la shadiq, sungguh benar. Maksudnya adalah kebangkitan setelah kematian itu sungguh benar adanya. Dan nanti setelah dibangkitkan adanya surga, adanya neraka, adanya mizan, timbangan amal manusia, semuanya itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innad din, dan sesungguhnya balasan, lawaqi'un, sungguh pasti terjadi. Artinya setelah dibangkitkan, tidak hanya dibangkitkan, tapi akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita baik, maka diberi balasan yang baik. Kalau amal kita maksiat, maka akan diberi balasan yang buruk. Karena itu di akhir pengajian ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.